Sudah pada bangun, Mbak Salwa? Sudah saya bangunin Ustaz. Saya dijadikan co-host, Mbak Salwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah ar-rabi'ah. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang kaidah rabi'ah. Ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar. Ini kaidah besar yang keempat dari 5 kaidah besar. La darara wa la dirar, atau dengan kalimat yang lain ad-dararu yuzal. Kalau dalam kitab fikih itu ad-dararu yuzal. Tapi banyak orang termasuk saya lebih menyukai menggunakan la darara wa la dirar karena ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darar itu kemafsadatan yang dibuat pertama kali, dirar itu membalas perbuatan jahat dengan kejahatan atau membalas kerusakan dengan kerusakan. Dua hal itu haram hukumnya, tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Kemudian ini sudah kita sampaikan nafyul darar. Ini contohnya. Min furu'i hadhil qa'idah wa amsilatuha. Contohnya, lau intahat muddatu ijaratil ardi az-zira'iyah qabla an yastahsud az-zar' tabqa fi yadil mustajir bi ajlil muthuli hatta yastahsud. Jadi kalau misalnya orang nyewa tanah, ternyata setelah ditanami, nyewa setahun ya, ditanami padi. Biasanya padi itu dalam setahun panen, taruhlah kalau di kita 3 kali ya. Pada penanaman yang ketiga, ternyata sudah habis temponya. Padahal belum panen. Tinggal sedikit lagi panennya. Mungkin tinggal menunggu 2 minggu atau 3 minggu, tapi temponya udah habis. Apakah kemudian dikembalikan? Kalau dikembalikan otomatis yang rugi adalah yang nyewa. Gitu ya. Maka menurut kaidah ini al-dhararu yuzal, tidak boleh ada al-dharar, kerugian. Tidak boleh ada kerugian yang ditanggung. Sehingga masing-masing juga tidak boleh rugi. Yang menyewakan tidak boleh rugi, penyewa juga tidak boleh rugi. Kalau dikembalikan langsung otomatis rugi yang menyewa. Karena apa? Sudah menanam, sudah tenaganya dikeluarkan, modalnya dikeluarkan. Tapi kalau nggak dikembalikan, yang menyewakan rugi juga karena seharusnya sudah bisa disewakan orang lain, duitnya sudah dapat lagi. Maka tabqa fi yadil mustajir, tetap saja boleh disewakan langsung sampai dia panen. Tetapi masa 3 minggu itu, 3 minggu itu apa? Tabqa bi ajril musul. Ya, dikira-kira 3 minggu itu berapa kalau disewakan. Jadi harus mengganti harga sewa 3 minggu yang tersisa itu. Kalau setahunnya misalnya 10 juta, ya 3 minggu kira-kira berapa. Nah, itu contoh contoh dalam hal muamalah. Idza kana al-malikul mushtarak baina yatimaini muhtajan ila ta'mir fa aba ahadul wasiyyain wa kana fi ibaihi dhararun al-yatim yujbar min qibal al-hakim daf'an lid-dharar. Ini contoh yang lain kalau misalnya idza kana al-malik al-mushtarak, idza kana al-milik al-mushtarak. Jadi ada 2 orang anak yatim punya harta. Muhtajan ila ta'mirin, kemudian ada itu butuh orang yang mengelola. Fa'aba ahadul wasiyin, tapi ada beberapa pihak yang menolak untuk mengelola tadi ya, untuk mengelola tadi keuangan tadi. Maka yujbar min bil hakim. Karena kalau tidak itu pasti akan habis. Duitnya akan habis, hartanya akan hilang gitu. Maka yujbar, karena itu doror bagi anak yatim. Jadi hartanya anak kecil, anak yatim itu harus dikelola dengan baik.
Kalau tidak maka kasihan nanti. Ketika besar membutuhkan uang atau ketika sekolah membutuhkan uang, tidak punya uang gitu kan. Padahal dia punya harta yang banyak. Karena tidak ada pengelola yang baik maka akan hilang. Maka yujbar min kiballah. Tidak boleh itu karena itu akan mengakibatkan mudarat. Sehingga seorang hakim itu wajib mengeluarkan putusan untuk memaksa orang-orang supaya bisa dikelola dengan baik. Kemudian kadzalika law ba'a tamara nakhlin wal mushtari idza irtaqa liyaqta'a thamar, ini kalau di kampung-kampung. Kalau misalnya ngambil tempat saya itu banyak kelapa ya. Nah, kelapa ini kalau panen gitu kan. Kalau ini tamar ini panen misalnya. Ternyata kalau panen itu harus naik, manjat ke atas. Padahal kalau manjat ke atas, idza irtaqa la yaqta'a thamar yattali 'ala 'awratil jiran. Eh, Nanti kalau naik pasti akan melihat apa namanya, kalau di Arab itu kan rumahnya itu kan tanpa atap ya sebagiannya itu. Bagian halamannya atau belakang depan gitu kan ya. Dan itu biasanya untuk main-main gitu kan. Biasanya untuk mereka yang tidak eh, ya tidak pakai jilbab misalnya ya. Maka dalam keadaan seperti ini pasti akan memberikan mafsadah kepada jiran. Padahal ini tanah-tanah saya, ya. Tapi ketika saya naik manjat akan melihatnya. Maka yu'mar ayyukhbirahum waqtal irtiqa liyastatiru marrah aw marratain. Fa in fa'ala wa illa rafa'a ilal hakim liyamna'uhu minal irtiqa. Maka tidak boleh naik kecuali atas izinnya tetangganya. Meskipun itu tanahnya, meskipun itu pohonnya sendiri. Meskipun dia panen ya panen punya dia kan. Tapi ketika dia naik pohon maka akan mengakibatkan torosing. Terlihatnya apa namanya rumahnya tetangganya. Maka itu tidak boleh kecuali izinnya. Kalau izin maka baru boleh. Suara saya terdengar dengan jelas. Iya. Kemudian contoh yang lain apa wa yajuzu habsal masyhurin biddi'arah wal fasad hatta tazhar taubat. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang terkenal dengan kemaksiatannya, misalnya entah apa itu zina atau orang suka mabuk dan seterusnya ya, maka boleh dihukum, boleh dipenjara sampai dia menunjukkan taubat. Walau lam yathbut alaihim haramun muayyan bitariqin qada'in daf'an li syarrihim. Meskipun misalnya kayak dalam berzinaan kan butuh 4 saksi. Nah, ini susahnya menghadirkan 4 saksi. Tapi semua orang udah tahu bahwa ini itu sukanya seperti itu. Tapi tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Sehingga kan tidak mungkin dirajam ya. Nah, tapi kalau sudah masyhur seperti itu, maka berbahaya, membahayakan. Pertama membahayakan eh, mewabahnya penyakit itu misalnya. Atau yang kedua menjadikan masyarakat ini ya, masyarakat yang akan terbawa seperti itu. Maka seorang hakim boleh memenjarakannya tanpa adanya 4 saksi ya. Kalau 4 saksi kan rajam ya. Kalau ini hanya karena daf'an li dhararihim, untuk menolak kejelekan orang tersebut. Ini maksud dari kaidah la dharara wa la dhirar. La dharara wa la dhirar itu ada beberapa kaidah turunannya. Yang pertama, al-qaidah al-far'iyah al-ula, ini perlu diingat-ingat harus seperti ini ya. Ad-dharar yudfa'u biqadril imkan. Jadi dharar itu, kerusakan itu harus dihilangkan biqadril imkan. Dengan biqadar al-imkan sememungkinkan. Maksudnya inna dharara, suatu dharar, kemafsadahan, kerusakan, yudfa'u syara. Secara syariat memang harus dihilangkan. Itu ad-dharar yuzal kan. Fa in amkana daf'uhu biduni dhararin aslan. Yaitu dengan cara apa? Dihilangkan tanpa menghadirkan kerusakan yang serupa. Atau tanpa menimbulkan kerusakan yang kedua. Wa illa, kecuali fayatawassalu daf'i biqadri mungkin. Kecuali memang itu tidak bisa. Oh, ini kalau tidak
tidak bisa dihilangkan tanpa menghadirkan suatu doror yang lain gitu kan. Meskipun doror itu serupa atau di bawah levelnya gitu, atau di bawahnya lagi, maka jika memang tidak bisa harus dihilangkan biqadril imkan, cari kadar yang paling minim untuk bisa menghilangkan seminim mungkin. Dalilul qaidah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa ini dororul a'da itu ya dengan doror a'da, musuh itu kan doror, pasti doror itu kan. Maka kita harus menghilangkan dorornya musuh ini dengan berbagai hal. Misalnya yang pertama dengan turhibuna bihi, dengan cara menakut-nakuti. Kalau kalian nyerang nanti aku balas misalnya ya. Atau kalau kalian macam-macam nanti aku serang misalnya ya. Itu menakut-nakuti. Fala yuhajimul muslimin wa in hajamuna kunna lahum musta'idin. Yang kedua, mempersiapkan diri. Sampai mereka benar-benar datang, maka kita benar-benar menyerang. Kemudian ada beberapa furu' min hadhil qaidah wa amthilatuha. Itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama dari aspek masalih al-amah. Contohnya jihad. Jihad itu masalah amah lebih diutamakan. Meskipun nanti ada beberapa konsekuensi yang ditanggung dalam pelaksanaan jihad itu. Tapi kemaslahatan umum lebih diutamakan. Itu contoh jihad ya. Yang kedua dari aspek hukukul khasah. Contoh hakku syuf'ah. Hakku syuf'ah itu disyariatkan. Kenapa? Karena kita memperhatikan tetangga. Gitu kan ya. Kenapa? Karena biasanya banyak terjadi sengketa itu karena tidak mengindahkan hak-hak syuf'ah ini. Kalau kawan-kawan punya tanah, ya jangan pernah menjual tanah itu sebelum melihat apa yang dibutuhkan tetangga kita. Karena biasanya orang kalau sudah punya tanah itu kan nggak bisa diperlebar ya, kecuali beli lagi. Nah ini kan kadang kalau kita menjual kan ada kesempatan bagi mereka. Sehingga kalau misalnya kita tanpa bilang ke tetangga kita terus jual, ternyata yang jual itu orang jauh misalnya, itu akan ada rasa kecewa. Bahkan sebagaimana saya pernah lihat itu ya, di video yang kemarin viral itu ya. Seorang ibu, nah, mungkin kalian lihat videonya itu ya, yang viral itu. Jadi seorang ibu itu setiap hari melempar kotoran di depan rumahnya orang yang bersangkutan itu sampai bertahun-tahun ya, sampai puluhan tahun lah kalau nggak salah itu. Nah, itu sampai kemarin terakhir nggak tahan kemudian dipenjarakan. Ternyata usut punya usut, tanah itu kan perbatasan dengan tanah dia. Ia ingin membelinya. Cuma si pemiliknya ternyata tidak bicara apapun ke dia, tidak musyawarah, tidak basa-basi, dan tiba-tiba langsung menjual kepada orang lain. Nah, yang kena getahnya orang lain ini. Gitu. Nah, dalam syariat kita itu sangat perhatikan hal-hal seperti itu. Karena kalau sudah punya rumah, punya tanah itu kan tanah tidak bisa melebar sendiri. Kadang butuh kebutuhan yang dilebarkan untuk kebutuhan alamat dan seterusnya. Kok tiba-tiba tanpa persetujuannya ada orang lain gitu kan yang nggak tahu siapa ini tiba-tiba membelinya. Seharusnya yang paling berhak adalah tetangganya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Ada doror. Buktinya apa ya? Kemarin yang viral itu kan buktinya. Ya. Kenapa? Lidaf idor al mutawakka alal jar. Karena itu akan terjadi kalau memang tidak. Dan itu fakta dimanapun seperti itu. Di masyarakat juga seperti itu. Biasanya kalau jual beli tanah dan seterusnya itu pasti tetangga itu yang membutuhkan. Sehingga kalau misalnya dia dikecewakan, ya akan terjadi toh. Mungkin yang kemarin itu saking puncak kekesalannya itu. Ada di masyarakat banyak tidak sampai pada tahap itu, tapi tahap misalnya tahap iri, dengki, dan seterusnya. Karena merasa seharusnya dia yang paling berat. Tapi kenapa orang lain?
Wa syara'a al-hajara 'ala as-safih. Begitu juga safih, orang yang tidak cakap dalam hal keuangan. Dalam syariat kita tidak boleh membelanjakan uang. Kenapa? Karena membelanjakan uang nanti akan berbahaya bagi keuangan dia dan berbahaya bagi sistem ekonomi masyarakat. Gitu kan. Jadi kenapa orang safih kok membahayakan orang lain? Karena dengan cara dia berbelanja yang tidak mengindahkan norma-norma ekonomi misalnya, maka akan merusak pasaran. Orang nggak tahu harga tiba-tiba beli. Ya, itu rusak pasaran. Pasarannya rusak, rugi banyak orang. Maka ada tahjir namanya. Baik itu as-safi atau muflis. Kalau safi itu orang yang tidak cakap tadi, maka itu perlu diampu ya. Hartanya dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh hakim. Sehingga kalau dia mau belanja, mau jual beli atau apa harus pihak yang ditunjuk oleh hakim tadi. Sehingga tidak membahayakan keuangannya, tidak membahayakan sistem ekonomi masyarakat juga. Kemudian muflis juga seperti itu. Kalau ini sudah ada di Indonesia sistem apa namanya kurator. Kurator itu pihak yang ditunjuk oleh pengadilan negeri untuk mengambil aset-aset orang yang pailit. Ini kepailitan kalau dalam ranah perdata ini. Jadi orang yang pailit, misalnya sebuah perusahaan atau perorangan, kemudian diputus oleh pailit, diputus pailit oleh pengadilan, maka orang tersebut atau perusahaan tersebut tidak berhak lagi terhadap hartanya. Tidak boleh dia menjual hartanya, tidak boleh dia mengambil hartanya, semuanya diambil oleh kurator. Nah, ini dalam ranah perdata seperti itu. Dan itu dalam syariat memang dasarnya adalah ini ya. La dharar wa la dirar atau ad-dhararu yuzalu biqadril imkan. Meskipun dia ada dharar kan. Kenapa? Karena dia tidak bisa membelanjakan uangnya, tidak bisa menjualnya. Iya, ada dharar, tapi dhararnya kreditur itu lebih penting. Karena kreditur yang punya hutang. Kalau dia menghutangi terus nggak kembali karena pailit kan rugi banget. Sehingga hartanya semua dikelola oleh seorang kurator. Nah, kurator ini yang kemudian mengidentifikasi, mencatat harta-hartanya untuk dikembalikan kepada kreditur-kreditur yang mengutangi kepada pihak yang sudah pailit tadi. Al-muflis itu pailit. Begitu juga hakun lil qadhi man'ul madi minas safar, ini juga sudah ada di Indonesia, sudah menjadi hukum di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang kemudian teridentifikasi mau pailit gitu kan ya, atau mau bermasalah dari segi ekonomi gitu kan ya, meskipun belum diputus pengadilan misalnya, maka pengadilan boleh melarangnya, menghukum sementara ya. Misalnya hukuman kota ya, atau hukuman desa ya. Artinya tidak boleh meninggalkan kota itu. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia meninggalkannya nanti membahayakan pihak-pihak yang memberikan kredit atau kreditur. Sehingga dia ditahan di kota, tahanan kota. Tidak boleh bepergian. Karena kalau bepergian nanti hartanya dibawa, misalnya ya dia nggak tahu, akhirnya nggak bisa mengurus lagi hutang-hutangnya. Sehingga dia harus di kota itu, ditahan di kota itu sampai penyelidikan berakhir. Kemudian kalau sudah berakhir baru boleh. Artinya apa? Kalau sampai dibiarkan pergi, maka dorornya akan lebih banyak. Dorornya untuk para kreditur banyak. Kemudian contoh selanjutnya wasyara al-ijbar al-qadha'i ala qismatil mal mushtarak bina'an ala talabi ahadi syuraka daf'an li dharari syarikatil milik. Jadi ini kalau syirkah ya. Kalau syirkah kemudian ternyata dalam perjalanannya ada permasalahan, maka hakim boleh memaksa untuk dibagi. Karena kalau tidak dibagi nanti malah menimbulkan kemudaratan bagi masing-masing. Kemudian ini contoh-contohnya nanti silakan dibaca ya. Ini banyak sekali. Al-qa'idah al-kulliyah al-fari'ah yang pertama ada di ad-darur yuzalu biqadril imkan. Kemudian yang kedua adalah al-dararu yuzal. Artinya harus dihilangkan. Contohnya apa?
Eh, kalau ada orang kemudian melakukan hal-hal yang merugikan atau berpotensi merugikan orang lain, misalnya saluran air ya, atau membuat pembakaran atau pembuangan sampah gitu kan, meskipun di tanah dia, tapi itu memberikan bahaya atau memberikan kemadharatan bagi pihak lain. Ini yang terjadi sampah misalnya ya. Tanah-tanah dia itu, tapi di situ di komplek misalnya, taruh tempat sampah besar di tengah. Nah, itu membahayakan atau memberikan mafsadah ke banyak orang. Maka itu seorang hakim itu boleh memaksa untuk tidak boleh melakukannya. Atau membuat lubang misalnya di depannya. Atau membuat pembakaran yang membahayakan pihak. Nah itu tidak boleh. Namanya ad-dararu yuzal. وكذلك يضمن المتلف عوض الماء أتلف للضرر الذي أحدثه. Begitu juga orang yang teledor. Teledor kemudian menghilangkan barang atau merusakkan barang orang lain. Maka harus diganti. Kenapa? Karena ada ad-dararu yuzal. Ada kemadharatan di situ yang dirasakan pihak lain dan harus dihilangkan. Begitu juga idza talat aghsanu syajarah, misalnya punya pohon di tanah dia pohonnya, tidak di tanah orang lain, tapi ternyata dia semakin meninggi ya. Sampai cabang-cabangnya itu di batas tanahnya orang lain. Nah, sehingga kalau pas lagi ada angin ya ada apa itu daun-daunnya jatuh di tetangganya misalnya. Atau misalnya dia terlalu tinggi misalnya, meskipun di tanah dia, tetapi ketika ada angin misalnya itu wah namanya goyang-goyang ya, ngeri gitu ya. Nah, dikhawatirkan roboh di propertinya tetangganya. Maka ini membahayakan. Maka hakim atau orang yang punya tadi apa namanya pohon tadi harus memotong karena memberikan kemadharatan kepada pihak lain. Begitu juga khiyar. Maka kita mengenal beberapa khiyar dalam jual beli. Karena apa? Kalau tanpa adanya khiyar, maka akan terjadi kemadharatan. Sehingga dalam jual beli ada beberapa khiyar. Khiyar majlis, khiyar aib, dan seterusnya. Kemudian al-qaidah al-kulliyah al-fariyah as-salisah, ad-dhararu la yuzal bimithlihi atau ad-dhararu la yuzal bid-dharar. Jadi dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan dharar yang serupa. Maka tidak boleh. Harus ad-dhararu yuzalu biqadril imkan, tidak boleh dharar yang sama. Hadhil qaidah tu'tabar qayyidan lisabiqatiha. Ini merupakan kaidah yang mengatur kaidah-kaidah sebelumnya. Kaidah sebelumnya yuzal harus dihilangkan. Ad-dharar yuzal, tapi ada batasannya. La yuzalu bimithlihi. Tidak boleh dharar itu dihilangkan dengan kemadharatan yang serupa. Nah, contohnya adalah لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك جوعا عن نفسه أن يأخذ مال محتاج مثله. Tidak boleh. Ini kalau misalnya ada dua orang sama-sama kelaparan, gitu kan. Sama-sama kelaparan, kalau tidak makan mati. Maka ternyata yang satunya menemukan makanan, gitu kan. Maka tidak boleh kita mengambil makanan orang lain gitu ya, untuk menyelamatkan diri kita dan membiarkan orang lain mati. Itu tidak boleh. Begitu juga ini contohnya realnya misalnya gini. Wala'iyadzubillah misalnya ya, contoh. Orang di misalnya COVID sekarang ya. Ini sama karena penyakit COVID ya. Tapi ternyata ventilatornya cuma satu, sedangkan yang sekarat ada dua orang. Tidak boleh kemudian Anda mengambil paksa ventilator orang lain untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain dibiarkan mati. Atau misalnya dalam kecelakaan misalnya, kapal ini kemarin kan rame ya, kapal Titanic gitu ya. Ternyata pas tenggelam ada orang pakai pelampung ya. Dan ada satu lagi tidak pakai pelampung karena nggak cukup ya. Biasanya kalau
penyeberangan yang tidak resmi itu kadang pelampungnya kurang misalnya. Maka dia melihat orang lain punya pelampung. Nah, maka haram hukumnya mengambil pelampung orang lain, menyelamatkan nyawa seseorang, sehingga orang lain malah tidak punya pelampung. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Ad-doror la yuzal bil-doror. Karena kalau sampai diambil, maka nyawanya yang terancam. Ingin menyelamatkan nyawa kita, tapi nyawa orang lain yang terancam. Itu tidak boleh. La yuzalu doror bid-doror. Tidak boleh menghilangkan kemaudorotan dengan kemaudorotan yang serupa. Kama la yajuzu liman ukriha bil qatli al qatli ay yaqtula idza kana al murad qatluhu musliman bi ghairi wajhi haqqin. Ini saya sampaikan. Kalau dipaksa untuk membunuh atau dipaksa untuk berzina kan tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena pasti akan menghadirkan kemaudorotan kepada pihak lain. Kita pengen tidak mendapatkan kemaudorotan, tapi tidak boleh menghilangkan kemaudorotan yang ada dalam diri kita itu dengan menghadirkan kemaudorotan yang serupa pada pihak lain. Itu contoh-contohnya ad-darar la yuzalu bimithlihi. Kemudian selanjutnya al-qaidah al-far'iyah rabi'ah, cabang yang keempat adalah ad-dararu al-ashaddu yuzalu bid-dararil akhaf. Ini sama, redaksinya beda tapi maksudnya sama. Ad-dararul ashad, kemadharatan yang sangat itu yuzal bid-dararil akhaf. Boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang levelnya di bawahnya. Atau yakhtaru ahwanu syarrain, memilih mana yang paling ringan dari dua hal yang jelek. Atau akhafud dararain, ada kemadharatan yang serupa maka dipilih mana yang paling ringan. Atau kaidah yang lain, idza ta'arada mafsadatan, kalau ada mafsadatan, dua kemafsadatan yang saling bertentangan, ruya a'zamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima. Maka yang perlu diindahkan adalah mana yang lebih berbahaya. Itu yang harus dihilangkan. Meskipun dengan melakukan hal yang mafsadah juga, tapi levelnya lebih ringan. Atau yang terakhir, wa idza ijtama'a dhararan asqata asl-asghar lil akbar. Kalau ada dua kemadharatan, maka pilih yang paling rendah dampaknya. Ketika itu memang bisa menghilangkan dampak yang paling besar. Gitu ya. Ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya adalah, nanti kita lihat biar langsung ke real ya. Contohnya kalau misalnya di sini ya. Kalau di contoh kita misalnya ada ini sekarang mau pilpres. Pilpres. Ternyata dari sekian calon jelek semua. Jelek semua. Kalau dipilih ini wah nanti membahayakan ekonomi misalnya. Tapi kalau dipilih yang satunya wah membahayakan akhlaknya. Kalau dipilih yang satunya ini membahayakan dari segi misalnya nama baik Indonesia misalnya. Jadi semua jelek semua, nggak ada yang baik. Artinya doror semua. Siapapun yang terpilih akan mengakibatkan kemaudorotan. Maka dipilih apa? Sesuai dengan kaidah tadi, akhaffud dararain atau ahwanu syarrain, ahwanu dararain. Yang paling rendah kemaudorotan. Meskipun semua ini menghadirkan kemaudorotan, mana yang kira-kira dampak kemaudorotannya itu yang rendah. Misalnya kalau akhlak dengan ekonomi mana yang dipilih misalnya. Wah ini akhlak lebih diutamakan. Misalnya. Ya sudah nggak apa-apa ekonominya tidak terlalu naik tapi yang penting akhlaknya baik. Misalnya. Itu contoh-contoh. Jadi mana yang kira-kira kemaudorotannya yang paling rendah itu dipilih. Untuk menghilangkan kemaudorotan yang banyak. Contohnya kalau di sini dalam bab fikih laukana birajulin jarah law sajada saladamuhu yumi'u wa yusalli qa'idan li'anna tarka sujudi ahwan minas salati ma'al hadath. Ini contoh-contoh salat ya. Wa li'anna tarka sujudi ahwan minas salah ma'an najasah. Kalau misalnya ada orang salat ternyata dia sedang luka misalnya. Kalau dia melakukan entah itu ruku atau sujud ya misalnya, itu membahayakan dia. Maka ya udah sholat aja daripada nanti sujud kemudian darahnya keluar misalnya. Ya sudah ditinggalkan itu. Kenapa? Karena darah itu atau luka itu pertama najis, yang kedua membahayakan.
Kemudian yang kedua, law anna musalliyan law shalla qa'iman yankashif min auratihi ma yamna'u jawazi shalah. Walau shalla qa'idan la yankashif minhu syai'. Kalau sholat berdiri itu justru malahan terbuka auratnya. Kalau duduk aman gitu ya. Misalnya zaman dulu terbatas ya. Fa innahu yusalli qa'idan li'anna tarakil qiyami ahwan. Daripada meninggalkan sholat, lebih baik meninggalkan berdiri ketika sholat. Karena kalau meninggalkan sholat berarti sholatnya tidak dilakukan sama sekali. Tapi kalau meninggalkan berdiri, ya tetap sholat dia meskipun duduk. Jadi pilih mana yang madorotnya atau dorornya lebih sedikit. Walau ibtala'at dajjajatu syakhsin lu'lu'atan thaminatan li ghairihi. Ini kalau ada hewan, entah itu apapun hewannya, tiba-tiba makan ketelan lu'lu'ah, barang yang berharga. Maka ini doror. Kalau kita ngambil itu tentunya pasti hewannya mati dia, karena sudah dimakan kan. Kita nyobek perutnya kan mati. Maka mana yang paling akhaf? Kalau ini harganya mahal sekali ya nggak apa-apa, berarti disembelih itu, tapi kita harus memberikan harganya. Wa idza khasya min as-safinati gharqaha man fi as-safinati gharqaha fa innahu yarmi minha ma thaqala min al-mata'. Kalau ada kapal kemudian membahayakan, kalau tidak dibuang barang-barangnya, maka boleh dibuang barang-barang berharga itu. Barang berharga itu kalau dibuang doror gitu kan. Tapi kalau tidak dibuang ada doror lagi, bisa tenggelam. Maka dipilih mana? Doror tenggelam atau doror barang berharga. Ya sudah, daripada tenggelam mending barang berharganya dilempar. Tapi kalau punya orang lain nanti wajib diganti. Ya, jadi kalau perusahaan nanti wajib menggantinya. Kemudian ini ada terakhir ini. Ada jaza syaqqubatul mar'ah al-maita li ikhrajil janin idza kanat hayatuhu turja. Kalau misalnya ada seorang ibu kemudian ini tentang operasi ya. Bagaimana ini kan kalau operasi membahayakan seorang ibu. Gitu. Kalau tidak membahayakan kalau operasi membahayakan ibunya. Kalau tidak kan ada janin yang harus dikeluarkan. Maka boleh. Atau misalnya لو هدد بالقتل أو يرمى نفسه من مكان عال كالمنارة مثلا فهل له أن يختار وهل مفسدتان هنا متساويا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى له الخيار إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل ويصبر حتى يقدر للتساوي. Nah ini kalau misalnya dipaksa untuk bunuh diri, kalau tidak loncat aku tembak misalnya. Nah, ini berarti dua hal ya. Apakah sama menurut Abi Hanifah? Sama ya. Jadi silahkan ya. Tapi dia menyarankan untuk bersabar. Jadi tidak boleh dia loncat. Misalnya kalau kau nggak loncat, aku tembak misalnya. Kalau loncat dia mati juga dari menara tinggi. Ya. Kalau misalnya tidak loncat, ditembak juga. Maka ada yang mengatakan khiyar sama sebenarnya. Tinggal dipilih. Tapi lebih baik apa? Yasbir. Jadi ya sudah nggak usah loncat. Nggak usah loncat. Karena kalau loncat sudah pasti. Kalau tidak loncat kan masih ada kemungkinan nggak tahu. Kemudian Inda Abi Yusuf, ini muridnya Abu Hanifah, mengatakan yasbir wala yalqa binafsihi, tidak boleh loncat, haram malah loncat. Karena apa? Kalau loncat itu sama seperti bunuh diri. Sedangkan kalau dia memang mau dibunuh ya di situ malah dia tidak bunuh diri, dibunuh orang lain. Wa huwa sahih insyaallah. Jadi kalau pilihannya seperti itu tidak boleh. هذا بخلاف ما لو كان في سفينة فاحترقت فهو بالخيار بين أن يلقي بنفسه في الماء أو إن كان يخشى الغرق أو يبقى في السفينة فيخترق. Nah, ini beda kasusnya kalau dalam kasus Safinah. Ini beda dengan yang pertama tadi. Kalau ini kan sama pilihannya. Mau loncat dengan tidak loncat sama. Loncat dia nggak bisa berenang, tidak loncat kapalnya kebakar kan sama. Maka pilihannya bebas, mau loncat atau tetap tinggal. Kemudian yang selanjutnya tahammal al-dhararul khas li daf'i dharar 'am. Kalau ada dua hal yang bertentangan, satunya umum, satu khusus, maka yang dipilih yang
dipilih yang umum. Contohnya adalah al-jawazur ramyi ila kuffar. Kalau misalnya ada orang sedang berperang, di dalamnya ternyata di markas musuh itu ada musuh, tapi di dalamnya juga ada anak kecil. Maka bagaimana nih kalau kita bom, nah nanti anak kecil banyak yang meninggal. Tapi kalau tidak dibom, ini mereka akan mengebom kita duluan. Dalam keadaan perang ini, bayangkan seperti Palestina dan Israel. Roketnya saling bergantian. Kalau kita nggak lempar roket, mereka yang melempar roket ke kita. Nah, makanya diperbolehkan. Kenapa? Karena borornya al-am itu diutamakan untuk dijaga daripada hanya boror pihak tertentu saja. Begitu juga jawazul hajar al-muftil majin. Kalau ada mufti yang majin, mufti, orang yang diulamakan, seorang mufti yang beri fatwa, tapi ternyata dia muftinya itu yang tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan kaidah ilmiah misalnya, fatwanya senyeleneh, ya, seenaknya itu kan. Maka boleh hakim itu kemudian memenjarakan mufti tersebut. Karena apa? Kalau tidak membahayakan orang lain. Yang mau praktek ya misalnya, atau dokter yang tidak cakap, maka boleh kemudian di dihajar ya, boleh diasingkan ya, dipenjara. Kenapa? Karena kalau tidak dia bisa mengakibatkan kemudaratan yang lebih dahsyat, urusannya nyawa orang. Begitu juga alal makari al muflis, begitu juga orang yang tadi pilot tadi. Maka boleh kita mengambil hartanya dan membekukan semua asetnya, meskipun itu merugikan pihak tersebut. Tapi kalau tidak dibekukan asetnya, yang rugi lebih banyak lagi, kreditur banyak yang rugi. Begitu juga ya juzu tas'ir adal ba'ah fi ba'dil ahwal daf'an li dhurrih ma'anil 'amah. Contohnya apa sekarang kayak secara kaidah umum itu kan nggak boleh pemerintah itu mematok tarif, itu nggak boleh. Bahkan dulu di zaman Rasulullah juga ketika diminta oleh sahabatnya Umar misalnya, ini kasih harga ya Rasulullah biar tidak ada lagi biar jelas. Kata Rasulullah nggak boleh. Harga itu ya pasar. Biarkan harga itu sesuai dengan pasar. Ketika pasar butuh, harga naik sedikit, nggak butuh, turun. Itu adalah dinamika pasar. Dan disitulah letak seninya hidup. Ya. Hidupnya ekonomi dari situ, ya naik turunnya pasar. Kalau pasarnya stagnan, terus ya nggak hidup ekonomi. Maka nggak boleh ada tas'ir, nggak boleh. Tapi dalam hal-hal tertentu, itu boleh kalau memang ada kemadaratan, membahayakan. Maka pemerintah kemudian mematok beberapa komoditi yang dirasa kalau tidak dipatok itu membahayakan. Sehingga negara mematok harga pada barang-barang tertentu. Biasanya hal-hal yang penting, yang krusial, yang pokok, hal-hal pokok. Biasanya pemerintah punya acuan harganya. Harga eceran terendah, misalnya harga eceran tertinggi. Nah, itu untuk memastikan komoditi-komoditi tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang itu tidak sampai dipermainkan harganya. Sehingga ada patokan harga terendah, patokan harga tertingginya. Kalau terendah memastikan penjual pembeli gitu kan ya. Kalau tertinggi memastikan konsumen tidak dirugikan. Nah, ini contoh-contohnya, ini sama juga. Yang terakhir ini sampai terakhir sama. Kita ke darul mafasid aula min jalbil masalih. Ini sangat terkenal. Jadi menolak kemafsadan itu diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Jadi kalau ada dua hal bertentangan ini, saya mengambil kemanfaatan atau menolak kerusakan, maka utamakan menolak kerusakan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jadi kalau kita mengatakan patung itu jelek, nggak boleh disembah, itu benar. Itu benar kan? Itu maslahat. Dilakukan justru mereka akan sama. Gitu kan. Biasanya orang kalau dihardik menghardik kembali, bahkan menghardik yang lebih lagi. Gitu kan. Sehingga dalam Al-Quran wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan lakukan itu. Karena kalau kita lakukan itu, mereka akan menghardik kembali, menghardik Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka tidak boleh.
Nah, itu kenapa? Karena apa? Menolak kemafsadan. Kemafsadan tadi ya orang menghardik Allah Subhanahu wa taala itu kemudarot. Kalau sampai itu eh, banyak didengarkan di telinga kan itu kemudaratan luar biasa. Maka lebih baik kita diam dan tidak boleh menghardik sesembahan orang lain ya kan. Kecuali memang ada forumnya ya. Kalau tiba-tiba Anda menghardik, wah ini barang mati kok disembah, ini jelek di depan umum misalnya, maka akibatnya dorornya lebih banyak. Sehingga menolak kemadharatan diutamakan daripada jalbil masoleh, untuk mengambil kemaslahatan. Itu contohnya dalam Al-Quran ya. Kalau contohnya dalam ranah aplikatif ini di halaman selanjutnya. Yamna'u maliku dar' min fathi nafidah tutillu ala maqarri nisa'i jarihi walau kana fiha manfa'ah lahu. Misalnya ada jendela menghadap kepada rumah tetangganya. Pada rumah tetangganya itu biasanya terbuka gitu ya. Dia di lantai 3 misalnya. Kalau membuka jendela kan ada maslahahnya, dapat oksigen gitu, dapat udara segar ya. Tapi madharatnya apa? Madharatnya dia bisa melihat auratnya tetangganya, sehingga darul mafasid tidak boleh itu diutamakan daripada sekedar masalah mengambil oksigen. Contohnya banyak, nanti dibaca sendiri, waktunya sudah jam 6 ini. Kita langsung ke kaidah terakhir, al-qaidah al-khamisah, al-adah muhakkamah. Jadi adat itu muhakkamah, dijadikan sebagai pedoman hukum. Maksudnya apa? Al-aslu anna su'al wal khitab yamdi ala ma amma wa ghalaba la ala ma nadha shadda wa nadar. Jadi kalau ada ungkapan, pertanyaan, khitab itu harus dibawa kepada makna yang umumnya. Tidak dibawa kepada makna yang tidak umum, meskipun itu maknanya. Jadi al-aslu anna jawab as-su'al yamdi ala ma ta'arafa kulli qaumin fi makani. Sesuai dengan apa yang dikenal oleh masyarakat waktu itu. Pada waktu tertentu, di tempat tertentu itu. Dalilnya adalah ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat orang mukmin hasan, yaitu di sisi Allah adalah. Suara saya masih terdengar? Saya tidak ngantuk ya. Ya, ini dalilnya. Dalam Al-Quran disebutkan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Fa'idba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka kebaikan disebut dengan ma'ruf. Kenapa? Ma'urifa 'indan nas. Ini yang diketahui oleh manusia. Ma'ruf. Dan banyak lagi ayat yang menggunakan kata-kata itu ya. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Sekarang kan banyak orang yang bercerai. Maka ketika bercerai mereka mendapatkan mata' namanya. Mata' itu nafkah mut'ah. Beda dengan nafkah bulanan, bukan. Ini beda lagi. Nafkah karena dia bukan nafkah ya, namanya mut'ah ya. Sesuatu yang diberikan kompensasi dari perceraian itu. Nah, itu berapa besarannya dalam Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis juga disebutkan, tapi bil ma'ruf, sesuai dengan apa yang di ma'ruf. Ma'ruf itu yang apa yang menjadi kebiasaan, yang diketahui oleh orang gitu ya. Kalau bercerai itu ya sepantasnya diberi 100 juta misalnya. Ya itu 100 juta itu misalnya. Begitu juga nafkah. Nafkah juga ma'ruf ya. Di sini disebut dengan ma'ruf. Ya, tidak disebutkan besarannya, nafkahnya 10 juta per bulan atau 20 juta. Tapi ma'ruf, apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kalau 10 juta sebulan itu di masyarakat itu cukup enggak? Biasa enggak? Gitu. Atau 50 juta itu biasa enggak? Jadi itu ma'ruf. Ini dalam hadis juga banyak ya. Ini kaidah ini menjadi kaidah penting ya. Nanti ketika ada persoalan-persoalan, maka dikembalikan kepada adah yang berlaku. Baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan. Perkataan juga seperti itu. Kalau misalnya ada berselisih tentang suatu perkataan, maka dikembalikan. Nah, ini di dalam masyarakat tersebut perkataan ini apa maknanya? Apa
apa yang dimaksudnya. Nah, ta'rifnya ada menurut para fuqaha adalah ibarah amma yastaqir. Ungkapan amma yastaqir yang sudah istiqrar, mapan, sudah dikenal fin nufus di dalam oleh manusia minal umur al mutakarrarah dari hal yang memang selalu berulang-ulang. Al ma'qulah inda tiba as-salimah yang logik menurut at-tiba menurut naluri manusia yang sehat. Itu disebut dengan ada. Yang sudah berulang-ulang seperti itu yang dimaksudnya. Itu disebut dengan ada. Baik itu lafat, dan ini biasanya ya, ataupun berkata. Lafatnya contohnya lafat-lafat banyak ya. Misalnya lafat ini menurut masyarakat ini maksudnya apa? Jadi tidak menurut bahasa tidak, tapi menurut masyarakat itu apa maksudnya? Jangan kemudian, oh ini secara bahasa enggak, salah masyarakat. Kita menghukumi enggak. Gitu. Yang dihukumi adalah apa yang dikenal masyarakat itu. Gitu. Kalau masyarakat itu menganggap kalimat itu adalah A, maka dihukumi A. Itu namanya ada. Karena kalau kita dihukumi selain A, berarti kita membatalkan semua apa yang difahami oleh manusia waktu itu. Maka itu disebut dengan al-adah. Maka al-adah muhakkamah. Kalau ada perselisihan berkaitan dengan ini, maka dikembalikan kepada konsep masyarakatnya. Itu disebut dengan urf. Ada yang umum, ada yang khusus. Itu namanya urf. Ada yang syar'i, ada yang berarti ada yang selain syar'i berarti ya. Yang bertentangan. Itu urf ya. Ini pembagiannya ada yang amali, ada yang qauli. Contohnya kalau amali misalnya i'tiyadun nas ta'til ba'dul ayyam al-usbu' anil amal. Ya, contohnya kalau hari Minggu kita libur terus itu sudah menjadi adat itu. Jadi kalau misalnya ayo nanti weekend ya. Kata weekend itu sudah otomatis Sabtu dan Minggu. Sudah itu. Tidak kemudian kita membuat definisi sendiri ya. Itu kan N, ya. N itu kan terakhir itu. Terakhir berarti apa misalnya? Kalau ahad itu kan satu, berarti N-nya itu ya sebelum satu misalnya kan. Sabtu berarti. Ya, itu kan definisi Anda. Tapi yang mafhum di telinga, yang mafhum di dalam masyarakat namanya weekend ya Sabtu Minggu gitu kan. Bukan lantas kemudian enggak ahad itu kan nomor satu gitu kan. Ini kan awal hari. Ya. Nah, itu tidak mafhum di masyarakat. Kecuali kalau memang kita menerapkan misalnya di negara-negara, ada beberapa negara itu yang liburnya hari Jumat misalnya. Ya itu silakan. Berarti urfnya memang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia namanya urf weekend ya Sabtu Minggu. Kemudian ta'arufu ba'dul buldan wal aqtar taqsimul mahar fi zawaj ila muqaddam wa muakhir. Ini seperti mahar. Mahar itu ada yang DP ya, boleh gitu, dalam masyarakat tertentu. Itu berarti adatnya seperti itu. Ini contoh-contoh mahar. Itu perbuatan. Kalau yang perkataan qauli, misalnya qauli kata-kata dabah. Ya, kalau kita contohnya gini aja. Kereta misalnya. Kereta kalau di masyarakat Indonesia ini ya kereta. Gajayana gitu-gitu. Kereta apa, apa ya kereta itu yang di rel itu kan. Tapi bagi orang Malaysia kan bukan itu. Namanya kereta itu mobil. Gitu kan. Berarti perkataan kereta itu menurut kita difahami sebagai kereta. Kereta itu yang punya rel itu. Tapi oleh orang Malaysia kereta itu adatnya mereka ya kereta itu mobil. Jadi kalau misalnya dikatakan, oke saya mau beli kereta 1 juta, itu kan ya. Berarti kemudian yang ngomong siapa dulu? Ya. Kalau Anda transaksinya di Malaysia berarti Anda beli mobil. Kalau transaksinya di Indonesia berarti Anda beli kereta bukan beli mobil. Kan nanti kalau ada perselisihan ya sesuai mana yang bicara siapa di tempatnya mana. Sehingga mafhum di masyarakat itu seperti itu. Ini al-'adah muhakkamah. I'tamada al-fuqaha al-'urf fi masail katsirah jiddan. Ada beberapa persoalan itu yang berbasis pada adat. Dalam fikih banyak itu. Contoh, berapa masa kapan misalnya
baligh misalnya. Itu kan ada, kita nggak bisa menentukan, makanya berbeda-beda. Jadi usia baligh itu berapa? Kan beda-beda, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16, ada yang 18. Dalam beberapa mazhab berbeda-beda itu. Karena berbeda-beda masyarakat. Orang 15 itu udah sangat-sangat matang gitu ya. Tapi masyarakat tertentu usia 19 itu masih mulai matang gitu. Itu maka para ulama menetapkan berdasarkan urf, adat ya. Dan jumhur mengatakan 15. Begitu juga sinul haid. Haid itu paling rendah berapa usianya? Itu berdasarkan adat. Kemudian begitu juga menentukan paling sedikitnya, sedangnya, dan banyaknya haid itu berapa, itu berdasarkan tadi apa yang sudah di penelitian. Imam Syafi'i melakukan penelitian khusus untuk ini. Sehingga banyak wanita-wanita kemudian di respondennya itu kan. Oh, berarti biasanya seperti ini, biasanya seperti ini. Jadi basisnya adalah penelitian uruf tadi. Begitu juga harta. Dinamakan harta misalnya kan dalam pencurian itu harus hartanya harus terjaga. Kalau enggak tidak dianggap pencurian. Begitu juga hartanya harus punya misalnya bagaimana kriteria terjaga itu. Itu kan orof. Kalau saya di kota besar itu kalau ditaruh di emperan itu belum terjaga. Tapi kalau di kampung kalau sudah masuk di emperan itu sudah nggak ada yang berani ngotak-ngotik. Artinya adatnya berbeda. Biasanya berbeda. Yang dinamakan terjaga itu yang mana? Itu sesuai dengan orf yang berlaku. Harus dikunci double gitu kan. Rumahnya dikunci, punya gerbang dan seterusnya gitu kan. Atau cukup misalnya dia sudah masuk ke wilayah dia. Itu kan sesuai dengan orf yang berlaku. Ini contoh-contoh orf ya. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan? Suara saya terdengar? Halo? Oke. Ini kaidah terakhir ya. Nanti contoh-contohnya dan termasuk furuk-furuknya nanti dibaca sendiri. Ini ada beberapa furuk seperti biasa kan. Ini ada isti'malun nas hujjah yajibul amal biha. Dan seterusnya ada furuk-furuknya. Setiap furuk biasanya ada contohnya. Baik, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ada, tidak? Cukup, Mbak Salwa, Mbak Putri? Baik, kalau cukup, mari kita sudahi. Perkuliahan kita. Semoga dari awal sampai akhir ada manfaat dan ada keberkahannya, mendapatkan keberkahan dari ngajinya dan dari apa yang disampaikan oleh muallif kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup nggih? Kita cukupkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Monggo.